Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, jurusan akuntansi kelas B, akan mempresentasikan dana akuntansi dana publik kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Gladys Pelai. Saya Geoffrey Soreka. Saya Rupita Lusa. Saya Mesena Susabisa. Saya Saliani Marihute. Saya Vivi Turumuri. Saya Yesi Benina. Saya Diga Janap. Saya Alika WBC. Video ini dibutuhkan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi publik yang diampu oleh Dr. Grace Pesulesi, SEMSC, CRA. Baiklah, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Gladys Pelai dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Kepada Gladys Pelai dipersilakan. Oke, baik Ibu dosen dan teman-teman, kita akan membahas materi dana akuntansi sektor publik, dana desa, dana BOS, dan dana hibah. Untuk akuntansi dana dan hibah, kita masuk dalam pengertian dan klasifikasinya. Dana dan hibah dalam akuntansi sektor publik berperan penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lembaga pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah seperti pajak, restribusi, pendapatan asli daerah. Hibah adalah bentuk pemberian yang diterima dari pihak ketiga seperti organisasi internasional, lembaga donor, atau individu tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Kemudian dana digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah yang telah diperencanakan dalam anggaran. Hibah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu hibah pembangunan, yang kedua hibah sosial, dan yang ketiga hibah penelitian. Hibah pembangunan mendukung proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan fasilitas publik dan juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara penerima. Kemudian hibah sosial mendukung program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti bantuan bencana atau dukungan untuk kelompok rentan. Dan yang terakhir hibah penelitian mendukung kegiatan penelitian dan pembangunan yang diterima oleh lembaga penelitian, universitas atau institusi ilmiah lainnya untuk mendukung proyek-proyek penelitian yang memiliki potensi dan memberikan kontribusi ilmiah atau teknis yang signifikan. Yang selanjutnya, akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran dana. A. Penerimaan dana adalah proses masuknya uang ke dalam kas organisasi yang bersumber dari penjualan produk atau jasa, hibah, pinjaman, pajak, dan sumbangan. Pencatatan ini biasa dilakukan dengan metode basis akrual atau basis kas. Metode basis akrual, pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan pada saat uang diterima. Sedangkan metode basis kas, pendapatan diakui pada saat uang benar-benar diterima. B. Pengeluaran dana adalah proses keluarnya uang dari kas organisasi untuk membiayai berbagai kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan. Pengeluaran ini mencakup pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, dan pengeluaran modal lainnya. Penggunaan metode basis akrual atau basis kas dalam pencatatan pengeluaran tergantung pada kebijakan akuntansi organisasi. Metode basis akrual, pengeluaran diakui atas kewajiban terjadi bahkan pada saat pembayaran dilakukan. Pelaporan dan akuntabilitas penggunaan hibah. Dalam konteks sektor publik, pelaporan dan akuntabilitas penggunaan hibah juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Pemerintah dan lembaga publik harus menunjukkan bahwa dana yang diterima dari hibah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata. Pengendalian dan audit dana dan hibah. Pengendalian dan audit dana dan hibah adalah proses penting dalam memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemberi hibah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme dan prosedur untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan dana sehingga dapat mencegah penyalahgunaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan transparansi kepada semua pemangku kepentingan. Pengendalian internal adalah komponen kunci dalam mengelola dana dan hibah. Pengendalian ini mencakup kebijakan prosedur dalam praktik yang dirancangkan untuk melindungi aset, memastikan keakuratan dan keandalan catatan keuangan, serta mempromosikan efisiensi operasional. Audit dana dan hibah adalah proses independen yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi keefektifan mengendalikan internal dan menilai apakah laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar tentang posisi keuangan dan hasil operasi organisasi. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Yang pertama, audit internal. Audit internal ini berfokus pada pemeriksaan dan evaluasi pengendalian internal organisasi serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
Sedangkan audit eksternal bertujuan untuk memberikan opini yang objektif tentang kewajaran pelaporan keuangan organisasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam akuntansi dana desa. Jadi sebelum kita masuk dalam akuntansi dana desa, kita perlu tahu itu apa desa terlebih dahulu. Jadi desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Lalu apa itu akuntansi desa? Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi yang digunakan stakeholder, perangkat desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi dari kedua pengertian desa dan dana desa dapat menjelaskan apa itu dana desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD, kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian pengertian desa menurut undang-undang yaitu pengertian keuangan desa menurut undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belanja pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Selanjutnya, siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran. Selanjutnya, ada tujuan laporan keuangan desa dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan peningkatan pendapatan asli desa. Maka tujuan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2025 ada 3 tujuan. Yang pertama, pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2025 menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, memberikan masyarakat desa pilihan program atau kegiatan prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2025. Yang ketiga, menjelaskan tata kelola keuangan dana desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dana desa yang pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa, yang kedua, menuntaskan kemiskinan, yang ketiga, memajukan perekonomian desa, yang keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan yang kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan laporan keuangan desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan lalu dan merencanakan kebijakan yang masa yang akan datang. Asas-asas pengelolaan dari dana desa. Salah satu tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa, selain dari keberadaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan pada saat ini. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh unsur pemerintah desa. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pemerintah desa juga terdapat 2 unsur lembaga, yakni lembaga pemerintah desa dan lembaga permusyawaratan desa. Yang kedua-duanya disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sumber-sumber dana desa. Pendapatan desa bersumber dari yang pertama, pendapatan asli desa, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain. Yang kedua, dana desa dari APBN. Yang ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota paling sedikit 10%. Yang keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang keenam, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Yang ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. Pelaporan keuangan dana desa. Laporan keuangan dana desa sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBD desa disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang ketiga, laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau wali kota setiap semester. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang kelima, tata cara penyusunan laporan kekayaan dulu. Yang keenam, laporan program sektoral dan program daerah. Pengertian dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk menandai belanja non-personal bagai satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk menandai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS untuk apa? Yang pertama, 1. Penyediaan dana operasional dan non-operasional sekaligus beberapa dana operasional. Yang kedua, pemerintah pusat atau daerah memberikan kelonggaran akan dana operasional sekolah. Yang ketiga, siswa tidak perlu membayar dana sekolah. Keempat, tidak adanya anggaran bakwal siswa yang kurang mampu. Yang kelima, pengembangan program pendidikan di sekolah. Ciri-ciri dana BOS. Yang pertama, diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyediaan biaya pendidikan secara gratis. Dan yang kedua, pelaksanaan dana BOS berdasarkan kesepakatan dari tim manajemen BOS sekolah, jajaran guru, dan pihak komite sekolah. Dan yang ketiga, digunakan untuk mempercepat pencapaian standar minimal di sekolah dan untuk pembiayaan operasi non-personal. Dan yang keempat, dikelola masing-masing sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang berikut ada prosedur. Prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, penganggaran. Penganggaran terdapat meninjau dan berkompromi untuk merencanakan kegiatan sekaligus anggaran. Dan yang kedua, pengalokasian. Pencairan dana sesuai dengan jumlah siswa yang langsung diberikan kepada bendahara sekolah. Dan yang ketiga, pelaporan. Melaporkan seluruh penggunaan dana periodik kepada satuan pendidikan. Ya, selanjutnya kita masuk pada instrumen, yang dimana instrumen itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek hormati, yang kedua ada aspek positif, dan yang ketiga ada aspek instrumental. Kita membahas pada aspek yang pertama, yaitu aspek hormati, yang dimana setiap pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan kepentingan setiap stakeholder. Yang kedua itu ada aspek positif, yang dimana kepentingan stakeholder itu telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yang dimana kesejahteraan pemilik entitas akan meningkat. Terus yang ketiga ada aspek instrumental, yang dimana pengambilan keputusan yang diambil oleh entitas akan menentukan apabila ditentukan oleh pihak yang paling berpengaruh. Selanjutnya, dalam pembagian dana BOS, ada saja kendala yang bisa terjadi. Di sini ada beberapa kendala, diantaranya 1. Pembagian dana BOS yang tidak didata secara lengkap dapat menimbulkan kurangnya transparansi dana BOS. Yang kedua, dalam tahap awal minimum komunikasi antara pihak sekolah dengan tim dana BOS. Yang ketiga, waktu pemberian dana BOS yang tidak sesuai dengan jadwal yang disesuaikan. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban dana BOS yang tidak terstruktur. Dan yang kelima, ditentukannya banyak penyimpangan penggunaan dana BOS yang terjadi di lapangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang akuntansi dana publik, dana dan hibah, dana desa, dan dana BOS. Akan selaku kelompok 1 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Shalom.